Nah, selanjutnya ini bagi yang kemarin video sebelumnya itu kalian tonton di YouTube ya, yang terbaru kemarin. Nah, kelanjutannya itu adalah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis ya. Misalnya ada dua buah garis, ada garis sejajar ya. Itu dipotong oleh satu garis, maka akan terbentuk sebuah sudut-sudut ya. Nah, di sini mungkin kalian nggak asing dengarnya ya, itu tentang sudut sehadap, bertolak belakang gitu ya, berseberangan kayak gitu. Nah, yang pertama itu kita akan bahas namanya sudut bertolak belakang ya. Sudut bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang itu adalah, contohnya itu adalah A dan C ya. Ini. Nah, dia tuh kayak gini, dia saling membelakangi itu ya. Paham? Ya Pak, paham. Nah, sudut bertolak belakang itu besarnya sama, selalu sama ya. Misalnya kalau sudut A-nya itu 20, sudut C-nya juga 20. Dan kalau sudut B itu kalian tulis sendiri ya, mana-mana yang sama ya. Saya udah kasih contoh itu sudut A dan C. Contoh kedua itu adalah E dan G, D dan B ya, B dan D atau F dan H itu ya. Itu ada empat pasangnya ya. Itu sudut bertolak belakang. Kita pakai teks saja lah nanti biar nggak belepotan. Nah, selanjutnya itu adalah sudut sehadap ya. Nah, sudut sehadap. Saya nggak tulis semuanya, saya kasih tahu aja ya. Nah, sudut sehadap ini, sudut misalnya nih saya taruh pohon, misalnya di sini ada pohon. Misalnya di sini ada pohon ya. Nah, di sini ada pohon misalnya. Nah, sudut mana yang menghadap pohon tersebut yang sama? Sudut F dan sudut B ya. Nah, di sini saya kasih contoh, berarti di sini sudut B sama dengan sudut F. Nah, ini. Nah, sudut sehadap itu adalah sudut besar sudutnya sama ya. Berarti di sini sudut B dengan sudut F ya. Kemudian sudut C dengan sudut G. Kemudian sudut A dengan sudut E. Kemudian sudut apa lagi satu? D ya. D dengan sudut H ya. Nah, itu sudut-sudut sehadap. Nah, kalian tulis pengertiannya itu sudut sehadap adalah besar sudutnya selalu sama ya. Gitu. Oke, sudah? Saya hapus. Sudah apa belum? Udah Pak. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah ini nomor 3 ya, tadi lupa saya isi nomor ya. Nomor 3 itu adalah sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak ini sudut dalam sepihak itu adalah sudut dalam itu yang ada di dalam garisnya ya. Itu adalah sepihak. Berarti di sini sudutnya itu adalah sudut, nah ini ya, sudut B dan E. Ya. B dan H. Ya, B dan H itu sudut dalam sepihak ya. Sepihak. B dan H dan E dan C ya. Nah, tetapi di sini dia besar sudutnya itu apa? Sama atau gimana? Bukan berseberangan itu Pak. Ya, sudut apa tuh? Sudut dalam berseberangan itu. Oh iya ya, sorry. Salah saya.
saya salah. Ini nih, ini itu sudut gini tuh sudut berseberangan dia ini. Sudut dalam sepihak itu yang saling gimana ya bilang berhadapan ya, sehadap sama Ya, berhadapan tuh beda, dia saling berhadapan. Nah, besar sudutnya itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. derajat. Berarti di sini sudut B ditambah sudut E sama dengan 180 derajat ya. Itu ada dua pasang ya, sudut B dan E, terus C dan H. Oke, sudah ya. Saya hapus dulu gininya. Nah, selanjutnya sudut luar sepihak ya. Yang tadi sudut dalam, sekarang sudut luar. Tadi saya mau geser. Oke, sekarang itu sudut luar sepihak nomor 4. Sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak yang mana? A dan F. Ya, A dan F ya. Ori matiin gininya. Lah, kok hilang dia? Oh, itu. Ini hilang. Berarti tinggal Firda aja yang belum masuk. Nah, itu sudut luar sepihak ya. Itu berarti di sini, saya cuma tunjukin aja, kalian aja yang buat persamaannya nanti ya. Itu adalah ini ya, sudut A dan sudut F. Kemudian itu sudut A ditambah sudut F sama dengan 180 derajat. Ini sudut D Ya, ditambah sudut G itu sama dengan G. 180 derajat juga. Gitu. Nah, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu adalah sudut berpelurus ya. Ini udah saya jelasin sebelumnya, tapi di sini saya akan kasih tahu mana yang sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus ini agak banyak ya, tapi saya cuma kasih contoh 2 pasang aja lah. Ini ya, sudut berpelurus adalah 2 sudut yang dijumlahkan 180 derajat ya. Berarti ini, kalau kalian gunakan sudut A, berarti sudut A dengan sudut B ya. Itu berpelurus. Kalau kalian pakai A, berarti juga bisa sama D juga. Itu berpelurus ya. Setiap sudut memiliki 2 pasang. Misalnya si A berpelurus dengan B, berpelurus dengan D. D juga ada 2 pasang. D berpelurus dengan A dengan C. Pokoknya intinya dia membentuk sudut seperti ini. Ya. Paham? Paham, Pak. Nah, kalian sendiri cari pasangannya yang mana. Itu sekitar ada berapa pasang ya? 8 mungkin. Oh, cepet banget ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nanti saya matiin aja langsung ya kalau udah 40 menit ya biar nggak gangguan kayak kemarin. Tapi kok nggak ada pemberitahuannya di sini ya, biasanya ada. Udah? Gak ada masalah? Aman. Ya, aman. Oke, selanjutnya itu kita akan lanjut ke sudut luar apa sudut dalam berseberangan ya. Ada yang tadi ya, yang tadi. Berarti di sini kalau sudut luar berseberangan itu berapa ini? 6 ya. Sudut luar berseberangan kenapa Sonia kamu ngechat?
Nah, terus mungkin ada kesibukan mungkin kita. Nomor 7 kita langsung aja ya. Nomor 7 itu sudut dalam pergelangan. Kalau kemarin dia komen udahan gitu loh. Udahan bisa gitu kan. Nah, oke, ini sudah ya. Berarti di sini yang merupakan sudut luar berseberangan itu adalah sudut dalam berseberangan B dengan H. Kalau sudut Kalau luar A dengan G. FD. ya, di sini A dengan KG FD. ya, oke lah. Kita udah tahu lah ini. Ya. Nah, berarti di sini A dengan G, D dengan F. Sudut luar. Kalau sudut dalam ya B dengan H ya. C dengan E. Saya ganti warnanya dulu biar bedakan. Ini yang dalam ya. Ini sama yang di sini. Berarti ini itu luar, ini itu yang merah ini adalah dalam. Nah, itu besar sudutnya sama ya. Sama. Waduh, motor saya udah datang coba. Oke, itu saja ya. Kalau dalam garis sejajar hanya itu saja sih sebenarnya yang dibahas, nggak terlalu gini. Lah, kenapa gelap ini Sonia? Sonia mana? Keluar ya? Oh iya, dia keluar. Dia gelap. Ada aja masalah. Kenapa lagi? Kita dulu ya, saya tutup lagi ya. Ini kayak bermasalah lagi nih kayak kemarin nih. Kenapa ya? Kita dulu saya tutup lagi ya, saya tutup dulu ya. Ini udah selesai untuk bagian ini, saya akan lanjut ke step selanjutnya. Si Sonia nggak bisa masuk ya? Kayaknya sinyalnya mungkin. Oh, Firda ini. Ini Firda bisa masuk. Firda, halo Firda. Iya, Pak. Oh, kenapa sih? Maaf. Ya? Maaf, Pak, baru lihat HP tadi, Pak. Iya. Aduh. Ya, lanjut dah. Nah, ini udah bisa masuk semua. Oke, semua bisa masuk. Iya, Pak. Nah, selanjutnya kita next ya. Next materi selanjutnya. Layarnya udah kelihatan semua kan? Nggak ada bermasalah? Iya, Pak, kelihatan. Pak. Nah, nanti gini ya, biasanya ya soal-soalnya itu tidak misalnya kayak gini, sudut A 120 berapa besar sudut E. Itu jarang ada soal kayak gitu. Ada, tapi itu hanya untuk mengetes kemampuan dasar saja. Tapi biasanya ya soalnya itu adalah kayak gini misalnya ini. Misalnya 2x min 10 kayak gitu. Nah, terus sudut F-nya apa tuh? Sudut F-nya itu 70 gitu. Nah, berapakah besar X kayak gitu biasanya? Nah, bisa kalian jawab. Saya ulang ya. Saya hapus dulu ya biar agak bersih ya. Misalnya ya, sudut A itu adalah 2x. Tuh si Sonia keluar lagi loh. Nah, ini dia masuk lagi. Gini kayaknya apa tuh? Si Sonia kayaknya
kurang bagus. 30 katanya. Udah bisa Sonia, kelihatan nggak? Nah ini ya, misalnya kayak gini. Berapa besar nilai apa tuh? Berapa besar nilai x-nya? Misalnya x sudut f 70, sudut a-nya 2x min 10 gitu. 2x min 10 plus 70 sama dengan 180. Hah? X sama dengan 50, nah mungkin 50 derajat. 60, 60. 80. Kan 60, Pak. ya, 60. terus sudut a sama sudut f itu disebut apa? Sudut 60 dia, Pak. Berpelurus. Luar sepihak. Sudut luar sepihak. luar kan? Ya, sudut luar. Nah, berarti Kemana? 60. Oh, jatuh. ya 60 ya. 60. Kita sebut 60. Oh iya, iya. layarnya hitam loh. Kayaknya bermasalah di HP-nya. Apalagi dia apa sih? Coba pakai laptop aja. Ya. Ini kayak gini loh, 2x min 10 sama dengan Plus. apa ya? Ya, 180. Oh ya, 110. Makanya dapatnya nanti 2x itu sama dengan Sama dengan 120. 20. nah, berarti x-nya sama dengan X sama dengan 60. itu adalah soal standarnya. Nanti kalau ditanya nih, berapakah besar nilai x plus 20 kayak gitu misalnya ya. Nanti kita dimasukkan nilai 60-nya gitu. 60 sama 20 dapat. Ya. Oke, selanjutnya. Ke materi selanjutnya ya sekarang ya. Kita dulu. Kalau saya buka, dulu ya, saya mau ngetes. Kalau saya buka Google Chrome ini kelihatan nggak? Kalau saya buka Google Chrome kelihatan nggak di kalian? Kelihatan ya? Iya. Iya, Pak. Oh ya, karena saya share screen ya. Takutnya salah-salah karena saya belum satu. Nanti kalian itu ya ada seminar AKM nanti akan saya share ya. Kalian coba ikut aja ya. Karena nanti di besok-besok itu bakalan nggak ada UN tapi namanya AKM. Ya. Kalian coba ikut belajar itu nanti. Kalau ada seminar ya nanti saya share ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Biasanya gratis. Ada. Firdah, Iya. belakangan apa sih? Si Sonia keluar lagi kan? Dia kenapa masalahnya? Nah, ini cuma satu orang aja sih yang bermasalah. Sinyalnya katanya, Pak. Oh iya. Nah, di sini garis dan sudut sudah. Nah, sekarang kita akan belajar segi 4 dan segi 3 ya. Oke, saya tutup dulu ya. Tapi di sini saya akan bahas itu agak gimana ya, random gitu. Oh, maksudnya saya langsung jadiin satu ya, apa itu segi 4 atau segi 3 saya jadiin satu ya. Tapi saya lebih membahas segitiga untuk bagian unsur-unsurnya dulu karena segitiga itu lebih mendetail ya. Nah, di sini ya. Oke, selanjutnya ini saya hapus dulu. Nah, ini saya delete dulu ya. Ini kalau udah saya tutup. Oke, nah sekarang ini yang kita bahas itu adalah segi 4 dan segitiga ya. Pertama saya akan bahas segitiga dulu. Ya, pertama saya akan bahas segitiga dulu ya. Kenapa saya bahas segitiga dulu? Karena dia paling banyak unsur-unsurnya ya, dan banyak jenisnya ya. Oke, apa itu? Sekarang saya cuma sharing bagian gininya aja ya, GeoGebra-nya aja ya. Karena kalau nanti soalnya saya upload nanti kelihatan semua ya. Saya akan share bagian GeoGebra-nya aja. Di sini saya mau buka dulu. Ini gelap kan? Iya. Ya, saya mau ngambil media sebentar soalnya. Kayak giniin aja lah.
Pokoknya ada yang nggak patut dilihat oleh publik. Nah, selanjutnya misalnya ini segitiga ya, ini ABC sisinya ya. Jika tiga segitiga panjang sisi ini kita mau buat sebuah segitiga, apa syaratnya? Ya, syaratnya itu ada syarat ya. Sebuah sisi bisa dibuat sebagai segitiga, itu ada syaratnya. Nah, syaratnya itu adalah misalnya itu adalah A ya. Panjang A ditambah dengan panjang B, dia harus lebih besar dari C ya, gitu. Terus kalau A ditambah dengan C selalu lebih besar dengan B ya. Kemudian kalau B ditambah C harus lebih besar dari A. Nah, ini adalah syarat jika kalian dikasih sebuah panjang sisi sebanyak 3. Apakah ketiga sisi ini bisa dibuat segitiga gitu? Itu pertanyaannya. Contohnya kalian boleh buktikan ya. Mungkin kalian nggak pernah buktikan. Saya kasih nih sebuah panjang sisinya misalnya 3, 6 dan 2 gitu. 3, 6 dan 2. Contohnya itu adalah 3, 6 dan 2. Ini ya panjang setelah itu apakah sentimeter satuannya terserah. Satuannya itu adalah sesuaikan. Nah, pertanyaan adalah apakah dari ketiga sisi ini bisa dibuat segitiga? Nah, itu tidak bisa ya, karena tidak memenuhi syarat yang ini. Syarat itu adalah penjumlahan dua sisinya harus lebih besar dari sisi yang lain gitu. Ya, itu syarat dari sebuah segitiga. Oke, paham? Kalau unsur-unsurnya udah tadi ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke sebentar ya, saya mau cari project saya itu gimana sih. Oke, deh belum ada. Apa itu? Udah bisa? Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis segitiga ya. Suara apa? Apa itu? Nah, saya akan lanjut ke jenis segitiga. Nah, ini ya. Jenis segitiganya kelihatan nggak yang ini? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, untuk di sini saya pakai menu input ya. Saya harus input satu. Pertama, nah di sini ya. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya ya. Sekarang itu ada jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya ya. Yang pertama itu adalah segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang adalah ini nanti medianya akan saya berikan ke kalian ya. Kalian boleh pakai untuk ngajar terserah. Udah free lisensi dari saya nanti. Tapi kalau sudah selesai ya. Nah, adalah segitiga yang ketiga panjang sisinya tidak sama. Berarti di sini AB tidak sama dengan BC, tidak sama dengan AC. Itu syaratnya ya. Nah, selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Berarti di sini segitiga sama kaki adalah segitiga yang dua dari ketiga sisinya itu adalah sama panjang ya. Sama panjang. Nah, berarti di sini DE akan sama dengan, ini nggak kelihatannya D-nya ada di sini ya. DE akan sama dengan DF, tidak DF. EF gitu. Yang terakhir adalah segitiga sama sisi ya. Kalau segitiga sama sisi masih kepanjang ketiga sisinya berapa? Sama ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Saya lupa, ini saya masih desainnya masih jadul dulu ya, nggak setahu sekarang. Nah, yang pertama itu adalah segitiga lancip ya. Segitiga lancip itu adalah semua sudutnya membentuk sudut lancip atau
lebih besar dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Yang kemarin saya jelasin waktu sudut ya. Karena kalau materi seperti itu pasti berkaitan dengan materi selanjutnya gitu. Yang ketiga adalah sudut siku-siku. Salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku. Yang terakhir itu adalah sudut tumpul, ya. Kalau segitiga tumpul itu adalah segitiga yang salah satu sisinya membentuk sudut tumpul atau besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 yang ini ya. Yang sudut A-nya ini ya. Yang terakhir itu adalah ini biasanya disebut sudut segitiga istimewa ya, yang ketiga ya. Ini digabung. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Yang pertama itu adalah segitiga lancip sama kaki, nah, ya digabung. Berarti ya segitiga yang semua sudutnya membentuk sudut lancip dan memiliki dua sisi yang sama panjang. Yang ketiga, yang kedua, siku sama kaki adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, itu berarti kedua sisinya sama kaki. Biasanya kayak gitu selalu sama kaki ya. Segitiga lancip sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, dan segitiga tumpul sama kaki kayak gitu. Ya. Saya belum coba kalau kita kirim file GeoGebra di WhatsApp bisa kebuka nggak? Nah, kurang tahu email lah. Oh. Nggak, kalau email itu saya harus kirim kalian satu-satu kan. Kalau WhatsApp kan bisa. Makanya. Nanti aja dicoba. Nggak tahu, udah Bapak belum coba. Ya, Mungkin kalau lewat laptop bisa. Ya, iya kayaknya. Download pakai laptop. Bisa di CC Pak, biar dia satu Bisa yang kayaknya. dikirim. Di download nanti dulu di laptop gitu. Maksudnya biar saya setiap pertemuan saya akan apa yang saya gunakan saya akan tulis. Ya. Nah itu jenis-jenisnya ya. Ini sisonnya keluar masuk. Nah ini satu ini ada yang mau dicatat atau tidak, atau nanti ditunggu filenya aja ya kalau kita belajar ya. Kalau Nunggu file. Selanjutnya saya ambil file lagi. Jadi kalau misalnya kita punya sudut, kita bedain warnanya ya. Ini lebih bagus kalian tuh nggak usah cantumin label-labelnya ya. Biar itu berarti kita random ya. Labelnya kita nggak usah munculin, itu artinya random. Nah misalnya nih kita geser, terserah ya kalian mau geser kemana ya. Nah jadi si sudut hijau ini kita bawa ke atas, sama. Nah itu akan membentuk sudut apa? Sudut lurus kan? Besar sudut lurusnya berapa? 180 derajat ya kan? Derajat. Nah, berarti di sini besar berarti jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat kayak gitu. Nah, di sini sudut dalam. Segitiga itu memiliki sudut dalam dan sudut luar ya. Dia memiliki sudut dalam dan sudut luar. Itu medianya dulu kalau nggak salah yang membahas ini ya. Nanti kalian bisa minta di Dwi juga nggak apa-apa. Media-media kalian tuh boleh saling tukar gitu loh, karena kan tugas kalian juga. Oke, udah ya, saya lanjut. Itu untuk pembuktiannya. Kalian boleh pakai yang lebih keren juga nggak apa-apa dibuat. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang sudut luarnya ya. Nah, sudut luar ini yang agak lebih susah untuk dibuktikan ya. Tapi kalian sebenarnya kalau kalian sempat kalian boleh buktikan, kalau nggak sempat ya nggak usah dibuktikan gitu. Soalnya kita lebih ngejar-ngejar tentang ini ya, ngejar target untuk kurikulum di sekolah.
Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, di sini saya akan isi teks. Di sini itu adalah sudut A. Kita pakai simbol A besar ya, A. Di sini B. Nama sudutnya ya. Nanti terserah kalian untuk menamakan ya. Di sini masalah variabel saja. Ini misalnya X. Ini Y. Ini Z ya. Ini ABC itu disebut sudut dalam ya. ABC disebut sudut dalam ya. Sudut A, B, dan C itu disebut sudut dalam. Sedangkan X, Y, dan Z disebut sudut luar. Ya. Luar. Nah, berarti di sini kita akan dapat persamaan bahwa ya, kan kalian udah tahu cara kita akan ngebuktiin berapakah besar sudut luarnya ya. Misalnya nih, berarti kalau sudut A ditambah sudut B tambah sudut C itu berapa? 180 derajat. Nah, 180 derajat. 80. Nah, saya akan buktikan cuma pakai satu saja. Saya buktikan pakai sudut yang ini, bagian di sini aja. Perhatikan persamaan yang kedua, itu sudut A akan sama dengan ditambah sudut X sama dengan 180 derajat kan? Ya. Sama enggak? Sama. Ya, sama. Sama. Begini. Kita akan cari bahwa kalian boleh gini ya. Nah, di sini 180 ini kita ganti persamaannya. Jadinya adalah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu akan sama dengan sudut A ditambah sudut X. X. Nah, di sini AB-nya itu habis, bisa dicoret kan? Ya kan? Ya. Nah, sekarang gini, berarti sudut X itu sama dengan berapa? Sudut B plus sudut C. B Ditambah sudut C. ditambah sudut C. Nah, gini ya, kesimpulannya dari penjelasan ini adalah, nah, kesimpulannya itu adalah sudut X, ya, sudut X akan sama dengan sudut C ditambah sudut B, yang ini. Paham? Paham. Kalau mencari sudut Z, berarti penjumlahannya adalah yang ini. Sudut A plus sudut B. Nah, kalau sudut Y, sorry saya ganti warna lagi. Itu penjumlahannya C dengan A. Ditambah A. gimana? Keren kan cara ngebuktiinnya? Keren banget. Nah, selanjutnya adalah kalian buat kata-kata untuk mewakili seluruhnya. Misalnya nih kalian diganti variabelnya, kan nanti biasa diganti variabelnya. Tapi bagaimana kalian membuat kesimpulan? Ya, kalau kalian ingin apa tuh namanya? Kalian ingin membuktikan maksudnya membuktikan secara umum gitu loh. Jangan menggunakan variabel. Gimana kata-katanya yang pasti? Sudut luar segitiga itu sama dengan bla 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 gitu loh. Gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Kita kasih clue depannya aja. Sudut luar segitiga sama dengan apanya sudut dalam. Nih. Sudut luar segitiga sama dengan penjumlahan dari penjumlahan dua, nggak usah pakai dari, dua dua sudut dalam. sudut dalam 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 sepihak. segitiga. Segitiga. ada sepihak-sepihak
sepihak di sini. Sepihak itu hanya berlaku di Dalam segitiga. Segitiga. kalau dalam segitiga otomatis kalau di sini X, A sama C kan boleh dijumlahin. Oh iya ya. Ayo, ini ya sudut dalam Sudut dalam. Dua sudut bukan di lurusnya. depannya. Oh yang di- bukan pelurusnya. Nah, itu berarti kan sudut luar segitiga sama dengan penjumlahan dua sudut dalam yang bukan pelurusnya. Berarti kalau X kan yang bukan pelurusnya kan si C sama B itu yang dijumlahkan gitu. Ya ya ya. Z berarti yang bukan pelurusnya siapa? A sama B kayak gitu. Itu ini adalah apa namanya itu kesimpulan dari pembuktian yang tadi. Cukup kalian membuktikan satu saja gitu. Ya. Jika kalian sempat lebih baik diajarkan, kalau memang tidak sempat ya mau gimana lagi. Tapi kalau kalian sudah buat medianya ya paling begadang semalam aja lah buatnya, terus besok tinggal dipresentasikan, paling dipresentasikan cuma 5 menit selesai gitu. Ya kan? Suara aja yang jelas. Itu ini 10 lagi. Tadi. Oke. Udah ada yang ditanyakan kalau masalah membuktikan sudut dalam dan sudut luar? Kalian di sini ada yang pakai laptop nggak? Enggak. Enggak, Pakai HP, Pak. Kirain ada yang pakai laptop. kemarin pakai laptop. Nggak ada yang pakai laptop. Enggak ada. Oh, kirain ada yang pakai laptop. Maksudnya saya mau ngetes sekarang itu mau tak kirim ke gini apa tuh aplikasi apa tuh medianya. Nah kalau yang ini baru kalian catat ya, karena saya nggak buat medianya ya. Nanti saya kirim medianya Dwi aja lah ke kalian. Oh ya, nanti media-media yang kalian buat semua itu akan saya kasih kalian lagi ya. Tapi kalian maksud saya itu ya dikasih semuanya gitu. Bermanfaat buat kalian gitu nanti ya. Ntar dulu sebentarnya itu adalah materinya tentang apa ya? Tunggu sebentar ya. Ya. Oh ya, sekarang itu baru tentang membahas luas ya. Tunggu sebentar ya, saya mau gini munculin video saya. Saya hapus aplikasinya.